Pekalongan tahun 2014. Sudah 7 tahun lamanya semenjak kematian Pak Ajis, keluarga Ibu Sutini mulai membaik dari tahun ke tahun. Sekarang Nindya telah bisa melupakan akan secara perlahan rasa sakitnya yang terjadi di tahun 2007 silam. Ia memutuskan untuk tetap fokus kepada satu tujuan, yaitu mencari nafkah dan mengembalikan sisa-sisa memori kelamnya untuk menjadi sebuah batu loncatan yang lebih baik. Lain hal dengan Ibu Sutini dan Nindya. Ibu Suminah justru lebih banyak mengurungkan diri di dalam sebuah kamar yang telah disediakan oleh Ibu Sutini, anak dari Ibu Suminah. Akan tetapi, dari lubuk hati yang paling dalam, Ibu Suminah masih merasa ada suatu kejanggalan terkait serangan 7 tahun yang lalu, saat dimana dirinya baru-baru menyadari jika Darmain, orang yang membunuh tanpa tangan keluarga adiknya dan juga Pak Ajis, masih tetap eksis di sekitaran tempatnya berada. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak Santet Kembang Ambien, sebelum kisah ini ya, teman-teman bisa lihat ke deskripsi, linknya ada di situ. Tinggal disentuh linknya, nanti otomatis menuju ke Santet Kembang Ambien. Dan kita lanjut. Setiap paginya, Ibu Suminah selalu keluar kamar untuk berjemur di bawah panas terik matahari. Di sela-sela dirinya sedang menikmati kehangatan matahari pagi, Ikrar datang sambil mengucapkan salam ke arah Ibu Suminah. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam. Ono pondung, ada apa?" "Simbah gimana keadaannya?" "Alhamdulillah sedikit membaik. Gimana kabarmu?" "Alhamdulillah, Mbah. Aku dan keluargaku baik-baik saja." "Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Ada perlu apa datang kemari?" Ikrar mau menanyakan sesuatu kepada Simbah terkait Darmain. Ibu Suminah langsung terdiam saat nama Darmain disebutkan di hadapannya. "Jangan sebut nama itu di hadapanku, Nak. Aku sudah muak dengan nama itu." "Maaf, Mbah. Bukan bermaksud lancang. Tapi apakah Simbah tahu di mana Darmain?" Ibu Suminah menatap ke arah langit secara perlahan. Ia baru saja melihat kawanan burung melintasi atap langit secara perlahan. Rasanya ia baru saja menikmati pemandangan alam yang sebenarnya, semenjak dirinya harus disibukkan dengan permasalahan internalnya. Dahulu, dia hanyalah seorang tangan kanan dari seorang bos besar. Tapi dia juga memiliki ilmu kanuragan yang tidak sebanding dengan manusia zaman sekarang. Jelas Bu Suminah. "Maksud Mbah?" "Dia sulit dibunuh. Tubuhnya tidak pernah tua dan ilmunya semakin meningkat." "Jadi sampai detik ini Darmain masih hidup?" "Dia bagaikan iblis atau setan yang hidup abadi tanpa aturan takdir." "Tapi Mbah, bukankah manusia itu ada waktunya sendiri?" "Waktu hanya sebagai patokan yang kita ketahui. Namun mereka yang melawan perintah Tuhan, waktu adalah sebuah jarum yang dijatuhkan ke tumpukan jerami." Dengan begitu, Ikrar dapat menyimpulkan bahwa ketika tahun 1990, saat Pak Cokro, tuan dari Darmain, meninggal dunia, dia masih tetap utuh abadi karena ilmu kanuragan yang dimiliki olehnya. Kekuatan ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Darmain tidak lepas dari tempatnya berasal, yaitu daerah B, dan tempat yang sekarang ditempati yaitu daerah P. Kedua daerah tersebut memiliki benang merah yang saling berhubungan, di mana para dukun di sana sudah terbiasa untuk berkamuflase dan bercampur layaknya masyarakat biasa. Tidak heran jika kasus santet di daerah P lebih banyak dibanding daerah lain selain daerah B. Konon katanya, orang yang memiliki kemampuan kamuflase seperti ini adalah orang-orang yang memang
sedang melacak para korbannya di setiap saat. Baik dalam kondisi pagi hari, siang atau malam, mereka semua bagaikan algojo yang mencari tumbalnya dengan cara apapun. Ketika ada salah satu korbannya yang berjalan secara bebas di pinggiran jalan, maka dia sudah dijadikan target dengan waktu yang sangat cepat. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki rasa ampun terhadap satu sama lain, apalagi dalam masalah bisnis dan dendam. Dukun yang berkamuflase akan menyelinap di balik kata pertemanan dan persaudaraan yang mungkin saja tidak bisa diketahui karena sifat dan karakter mereka benar-benar tidak bisa ditebak satu sama lain. Ikrar sebenarnya masih belum menerima ketika kasus yang terjadi kepada kakaknya merupakan sebuah naluri balas dendam 27 tahun yang lalu. Ia sendiri tidak mengetahui sedikit pun terkait masa lalu yang dialami oleh Ibu Suminah saat itu. Yang Ikrar ketahui, saat itu Ibu Suminah hanya melindungi Romo. Tidak ada satupun hal yang berkaitan dengan dendam. Hanya saja, saat itu Romo menceritakan secara detail kejadian santet tumpes kelor keluarganya kepada Ibu Suminah. Dengan begitu, sejarah akan terukir dan perihal santet yang mengerikan ini akan terus diingat oleh orang-orang terdekatnya. Bukan hanya itu saja, Romo juga menceritakan hal yang lebih jelas terkait orang yang menyerang santet tersebut. Romo menyebutkan 2 orang yang menjadi tabir kebusukan dari penyerangan santet yang mengenai keluarganya. Dengan begitu, nama kedua yang dijadikan sebagai pelaku penyantetan ini selalu diingat oleh Ibu Suminah agar dirinya bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap penyerangan yang ada. Dan sekarang, setelah membunuh Pak Ajis, Ibu Suminah semakin takut dan tak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa berlindung kepada anak perempuannya yang bernama Ibu Sutini. Sedangkan anak-anak lainnya ada yang berada di luaran kota. Hari itu, mereka berdua tidak membahas terlalu banyak mengenai Darmain. Ibu Suminah hanya berpikiran bahwa Darmain adalah manusia yang telah menyatu dengan ilmu hitam, sehingga kehadirannya merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Belum lagi, kehadiran Darmain sendiri benar-benar telah menjadi bukti akan pembalasan dendam yang telah lama terkubur. Tuanya, yaitu Cokro, adalah bukti dari pembalasan dendam yang akan terus diingat hingga bisa membunuh seluruh keluarga lainnya. Mengenai kematian Cokro sendiri, banyak spekulasi yang berkembang. Kabarnya saat kematian Pak Suryo dan Karyo, Mbah Sumerep melemparkan santet yang masih berada di sekitaran rumah milik Romo. Mbah Sumerep sengaja yang membantu pemakaman keduanya. Masing-masing dari mereka diberi jarak antara badan dan juga posisi tanah agar tidak saling menyentuh. Lalu Mbah Sumerep juga melemparkan ayam berwarna putih untuk berlari ke arah pelaku dari santet tersebut. Dan benar saja, 10 tahun kemudian Pak Cokro meninggal dunia. Jika memang Pak Cokro meninggal dunia karena sakit, mana mungkin Darmain akan membalaskan dendam ke keluarga lainnya, seperti Ibu Suminah dan juga para mantunya. Itu berarti Darmain saat itu melarikan diri ke daerah lain agar dirinya tidak bisa dideteksi oleh Mbah Sumerep, dikarenakan dia telah mengetahui terlebih dahulu jika Mbah Sumerep lah yang mengembalikan santet itu sendiri. Lalu, perihal penyebab gila Mbah Sumerep dan Romo, keduanya terikat oleh satu ajian yang diyakini sebagai sebuah ajian yang mengerikan, di mana keduanya terkena ajian tali mongso atau ajian yang mengikat para korbannya hingga meninggal dunia. Ajian ini memiliki bentuk seperti ular yang melilit seluruh tubuh korbannya hingga menjadikan korbannya merasa kesakitan di tiap waktu. Lalu, ajian ini juga bisa membuat korbannya hilang ingatan atau gila, karena sifat dari ajian ini sendiri adalah menghancurkan secara perlahan sisa-sisa dari korban sendiri.
Selain itu, mereka yang terkena ajian ini akan merasa seluruh tubuhnya sakit tanpa sebab dan benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang benar merasakan dan paham akan energi negatif yang terpancarkan dari ajian ini sendiri. Dalam menanggulangi ajian ini, ada beberapa cara yang memang harus dilakukan. Ibu Suminah mengatakan, ajian ini benar-benar akan terlepas dari tubuh korbannya jika si korban sendiri melakukan ibadah secara ikhlas dan sabar. Selain itu, ia juga harus memiliki hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Karenanya, ajian ini bukanlah sembarangan untuk bisa dipatahkan. Banyak orang yang terikat ajian ini hingga bertahun-tahun karena dibawa ke tempat yang salah, seperti dukun atau orang-orang yang menganut ilmu hitam. Ajian ini akan semakin kuat jika korbannya dibawa ke tempat yang memiliki energi ilmu hitam atau negatif dengan taraf yang cukup tinggi. Artinya, ilmu hitam adalah makanan bagi ajian ini sendiri. Tidak banyak dari mereka yang justru terjebak dari rayuan para dukun yang berkamuflase yang sering menawarkan banyak hal terkait cara melepaskan bentukan ajian seperti ini. Pada akhirnya, orang yang terkena atau mendapatkan serangan ajian ini, mereka akan diserang oleh beberapa hal yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah 1. Rasa putus asa yang berlebihan. 2. Depresi yang berkepanjangan. 3. Kurangnya semangat diri untuk bertahan hidup. 4. Keinginan untuk mengakhiri hidup. Karena itu, Ibu Suminah sendiri menilai bahwa ketika Romo terkena ajian ini, dirinya berada di fase kurangnya semangat diri untuk bertahan hidup. Hal lain yang menjadi penyebab dari faktor utama dari ajian itu sendiri adalah meningkatnya rasa was-was dari diri Romo, sehingga dia tidak bisa menanggulangi dan menyeimbangkan sesuatu yang mempengaruhinya. Pada akhirnya, Romo adalah salah satu korban dari banyaknya korban yang bisa dibilang beruntung karena masih diberikan kehidupan walau dalam kondisi yang mengenaskan. Kembali lagi ke Darmain. Menurut Ibu Suminah, Darmain memiliki banyak ilmu kanuragan yang ia dapatkan secara bertahap. Ilmu kanuraganya itu sendiri ia dapatkan dari bagian selatan Jawa yang sering dikaitkan dengan keberadaan Ratu Selatan. Dan ritual yang dihadapinya pun tidaklah mudah. Ia harus berani melawan arus ombak di tengah malam agar ilmu yang didapatkannya menyatu dalam tubuh. Sehingga dalam usianya yang sudah terbilang cukup tua, Darmain masih terlihat muda. Ibu Suminah sendiri belum pernah bertemu dengan Darmain, tapi dirinya seperti tidak asing dengan sosok Darmain. Bisa dibilang saat dirinya dalam posisi hati yang tidak tenang, sosok Darmain akan masuk ke dalam mimpinya dan akan menyumbatkan kalimat-kalimat ancaman kepada Ibu Suminah sendiri. Karenanya, dari generasi yang ada, Ibu Suminah adalah saksi yang masih hidup setelah Romo. Artinya, jika Ibu Suminah sendiri dibunuh, maka Darmain akan hidup dalam keadaan sentosa. Namun Ibu Suminah tidak seperti apa yang difikirkan Darmain. Ia sengaja menyuruh kedua anaknya yang laki-laki untuk keluar dari Pekalongan agar seluruh keluarganya bisa selamat dari jeratan Darmain sendiri. Bisa dibilang, ilmu Darmain yang sekarang sudah sebanding dengan salah satu anak dari Ibu Suminah. Anak itu bernama Pak Arianto, orang yang pernah masuk ke dalam dimensi waktu lain bersama dengan Darmain. Pak Arianto sendiri adalah orang yang pernah bertemu dengan Darmain, dan Darmain sendiri menganggap Pak Arianto beserta dengan keturunannya adalah musuh baginya sendiri. Ibu Suminah dikenal dengan orang yang sangat teliti. Saking telitinya, beliau paham siapa orang yang benar-benar akan menjatuhkan keluarganya sendiri. Sebenarnya, saat dirinya mengetahui kalau adiknya yaitu almarhum Pak Suryo meninggal dunia karena kecelakaan, Ibu Suminah sudah mengetahui akan dampak
dan resiko ketika dirinya membawa Romo ke rumahnya. Hal ini diperjelas oleh suaminya yang bernama Pak Sabar. Pak Sabar mengatakan jika Romo hanyalah perangkap, Romo hanyalah umpan untuk mengetahui keluarga-keluarga lainnya. Jika memang dibenarkan, Romo akan dijadikan sebagai tumbal dan digantikan dengan keluarga lainnya. Dengan itu, keluarga Pak Cokro bisa menginvasi lebih banyak lagi harta yang disembunyikan oleh keluarga Pak Suryo. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Sabar benar-benar terjadi. Sebelum Pak Sabar meninggal, dia meminta kepada istrinya yaitu Ibu Suminah untuk tidak melibatkan anak-anaknya dalam masalah ini. Hal yang ditakutkan dari almarhum Pak Sabar sendiri, jika Ibu Suminah melibatkan kepada anak-anaknya yang lain, maka santet ini akan terus berjalan hingga keturunan selanjutnya. Alhasil, mereka yang hidup dalam ketidaktahuan akan dunia semacam ini, mereka akan menjadi beban dalam kehidupannya sendiri. Terlebih lagi, santet adalah suatu tindakan kriminal yang tidak memiliki bekas atau meninggalkan tanda dan sidik jari dari pelaku sendiri. Itu artinya, resiko akan kematian atau penderitaan untuk generasi selanjutnya di keluarga Ibu Suminah sangatlah besar. Bisa dibilang, mereka yang mencoba untuk melarikan diri dari takdir yang sebenarnya, mereka semua juga akan terkena imbasnya. Entah mengapa, hari itu Ibu Suminah tidak banyak bicara saat Ikrar memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar Darmain. Ibu Suminah hanya meminta kepada Ikrar untuk tidak terlalu jauh dalam mencampuri urusan ini. Namun, sepeninggal kematian Pak Ajis, rasa dendam Ikrar semakin membara. Dia bahkan menantang Darmain untuk saling menumpahkan darah satu sama lain, walaupun besar resikonya. "Mbah, di mana Darmain berada sekarang?" "Untuk apa kamu mencari Darmain, Krar?" "Aku ingin bertemu, Mbah." Ibu Suminah menatap Ikrar sejenak. Ia menyadari jika adik dari almarhum Pak Ajis ini memiliki tekad yang sama seperti anaknya yang berada di Cirebon, Pak Arianto. "Ilmumu belum tinggi, Nak." "Apa harus berilmu tinggi dulu agar bisa membunuhnya, Mbah?" "Membunuh seseorang lebih mudah dengan sekedar ucapan. Tapi pernahkah terbayangkan jika dia bisa mengikatmu hingga berbulan-bulan?" "Maksud Mbah?" "Kamu harus ingat akan ajian tali mongso yang dimiliki oleh si Darmain. Ajian itu bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh, walau dia tidak mengenalmu sekalipun. Kamu tidak akan mampu melawannya." Mendengar hal itu, Ikrar langsung menundukkan kepalanya. Dalam hatinya seperti ada penyesalan karena tidak bisa membunuh Darmain sekalipun. Ingat akan hal ini. Isi tapi kosong. Kosong tapi isi. Dalam makna falsafah Jawa, isi tapi kosong dan kosong tapi isi adalah sebuah penggambaran terhadap orang-orang yang memiliki keilmuan, namun dirinya tidak mau diungkapkan secara terang-terangan. Sedangkan banyak juga orang yang mampu merasa memiliki banyak keilmuan, terutama keilmuan kanuragan, namun di dalam wadahnya, diri sendiri, tidak ada sesuatu pun yang menetap di dalamnya. Hal ini menjadi fenomena yang unik, di mana sosok Ikrar yang hanya memiliki intuitif menantang Darmain yang memiliki ajian tali mongso dan dalang dari penyerangan dua santet mematikan, yaitu santet tumpes kelor dan santet kembang amben. "Sudahlah, istirahat saja. Atur dirimu sendiri. Kita menunggu waktu." "Sampai kapan, Mbah?" "Sampai saat dimana Darmain akan muncul nanti." "Kapan, Mbah?" "Saat ajian itu dikeluarkan." Selain itu, Pak Arianto sudah seringkali dimimpikan oleh seseorang yang mengancam dirinya dan juga seluruh keluarganya untuk dibunuh secara bertahap. Kehancuran yang ditampakkan dari orang yang mendatangi Pak Arianto dalam mimpi benar-benar memberikan efek yang mengerikan pada kondisi psikis Pak Arianto sendiri. Terkadang beliau hanya bisa melihat anak-anaknya bermain di luaran sambil memberi makan ayam kesayangannya. Selain itu,
Ia juga merasa kasihan dengan istrinya yang sangat tulus dalam memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Dalam kesendirian, Pak Arianto hanya bisa termenung. Ia membayangkan nasib yang akan diterimanya jika kejadian yang sama akan terulang kembali. Terlebih lagi terhadap salah satu anggota keluarganya yang terbilang sangat minim akan pengetahuan mistis dan lainnya. Kala itu, Pak Arianto sedang duduk di depan rumah bersama dengan tetangga lainnya. Kebetulan, istrinya baru saja melahirkan anak keempat semenjak 2 bulan yang lalu. Anak itu diberi nama Permata. Hal ini dikarenakan mata dari anak itu bagaikan permata yang sangat indah dan benar-benar memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat itu sang bayi sedang berada di dalam kamar sendirian. Namun karena rumah Pak Arianto masih berdekatan dengan pepohonan yang ada di belakang rumahnya, tentu saja banyak gangguan-gangguan seperti hewan buas yang ada di sekitarannya. Tiba-tiba saat di sore hari, Ibu Sofia, istri dari Pak Arianto, ingin memasuki kamar milik anaknya yaitu Permata. Namun saat dirinya masuk ke dalam kamar, Ibu Sofia mendengar suara desisan ular yang begitu jelas. Ibu Sofia pun mencari sumber suara itu. Dia pun mengecek seluruh ruangan di kamar anaknya. Namun, saat dirinya sedang mengecek di sekitaran tubuh Permata, tiba-tiba suara desisan ular itu berada di sekitaran selimut yang membaluti tubuh Permata. Dengan cepat, Ibu Sofia mengangkat tubuh Permata. Saat Ibu Sofia mengangkat tubuh Permata, ia terkejut melihat 2 ekor ular yang saling melilit satu sama lain di antara selimut yang menutupi tubuh Permata. Melihat hal itu, Ibu Sofia pun langsung berteriak dengan kencang sambil memanggil-manggil nama Pak Arianto. Mas, ada ular!" Pak Arianto bersama dengan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar anaknya dan melihat 2 ekor ular yang hendak mengarahkan serangannya kepada istrinya. Tentu saja hal ini membuat Pak Arianto langsung bergegas menyuruh istrinya untuk keluar terlebih dahulu demi menyelamatkan Permata dan juga dirinya. Sedangkan teman-teman Pak Arianto, mereka langsung mengambil alat seadanya untuk mengeluarkan ular tersebut dari dalam kamar. Ular itu berjenis weleng yang konon dapat membunuh seseorang dengan cepat. Setelah mengamankan Ibu Sofia dan Permata, Pak Arianto masuk kembali ke kamar Permata dan membantu teman-temannya untuk mengeluarkan ular tersebut dari rumah. Kurang lebih hampir 15 menit, akhirnya Pak Arianto berhasil mengeluarkan 2 ekor ular tersebut. Singkat cerita, para warga sudah ramai di luaran rumah. Banyak dari mereka yang penasaran akan keributan yang terjadi di rumah Pak Arianto yang disebabkan oleh ular tersebut. Setelah ular itu dikeluarkan, Pak Arianto berinisiatif membuat lubang yang digunakan untuk membakar ular tersebut. Awalnya, para tetangga dan teman-temannya tidak setuju jika ular tersebut dibakar. Namun Pak Arianto sendiri sudah mengira kalau ular ini bukan ular sembarangan. Ular ini adalah bentuk dari serangan yang dilakukan oleh seseorang untuk keluarganya. Akhirnya, Pak Arianto pun langsung menggiring ular tersebut untuk masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sedalam 1 hasta. Bersamaan dengan itu, Pak Arianto langsung menyirami ular tersebut dengan menggunakan minyak tanah dan langsung membakarnya. Saat Pak Arianto membakar ular tersebut, tiba-tiba ia mendengar sesuatu seperti suara teriakan minta tolong dari dalam lubang tersebut. Suaranya lirih, tapi sedikit jelas. Pak Arianto tidak tahu apakah suara minta tolong tersebut benar-benar memang dari ular tersebut atau memang sekedar sesuatu yang bisa membuat bingung dirinya sendiri. Setelah ular tersebut sudah hangus terbakar, Pak Arianto segera mengubur ular tersebut dan menyiraminya dengan sebuah air yang telah dibacakan doa. Tujuannya adalah agar ular tersebut tidak datang kembali yang eksistensinya sendiri bisa mengancam seluruh keluarganya yang ada di rumah. Dan beruntungnya tidak ada satupun tanda kalau ular tersebut datang kembali. Namun saat malam harinya, Pak Arianto tidak bisa tertidur
Ia seperti masih mengingat sesuatu yang mengganjal dalam dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan ular adalah hewan dilambangkan sebagai suatu petaka atau berita yang ingin diterima oleh seseorang. Jika ular tersebut benar-benar ingin memberi pesan, berarti akan ada sesuatu yang terjadi pada Pak Arianto sendiri. Saat itu Pak Arianto memaksa kedua matanya untuk terpejam. Tidak berselang lama, Pak Arianto pun tertidur. Dalam tidurnya, beliau melihat seorang pria dan mengenakan jubah hitam yang sedang dikelilingi oleh 3 sosok dengan menggunakan jubah dan penutup kepala berwarna hitam. Orang tersebut memberikan salam kepada Pak Arianto. "Selamat bertemu kembali," ucap pria misterius itu sambil menundukkan kepalanya. "Siapa kamu?" tanya Pak Arianto. "Keluarga Suryo, adik dari Ibu Sumina, telah dihancurkan. Lalu keluarga kakakmu sudah aku pecahkan. Kini, silahkan tentukan pilihan. Anakmu yang akan dijadikan korban selanjutnya atau ibumu sendiri." "Apa maksudmu, ha?" "Ibumu telah menyelamatkan Romo. Dengan begitu, seluruh kejahatan tuanku telah diketahui secara jelas. Apakah aku hanya diam saja?" "Oh tidak. Aku akan menghancurkan terah keluargamu dan akan membuat kehidupanmu berantakan." Bersamaan dengan itu, dari jubah hitam milik pria misterius tersebut keluar puluhan ular yang jenis dan warnanya sama seperti ular yang berada di rumahnya. Ular ini adalah ajian tali mongso, ajian yang mengikat tubuh manusia hingga menderita. Ular-ular tersebut berjalan ke arah tubuh Pak Arianto. Namun dengan tenangnya, Pak Arianto cukup menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Ular-ular tersebut akhirnya menghilang begitu saja. Pria misterius itu benar-benar terkejut saat melihat Pak Arianto berhasil menghilangkan ular-ular yang hendak menyerangnya. Pria misterius itu langsung mundur beberapa langkah. Ia seperti merasa ketakutan saat Pak Arianto memberikan pertanda akan ilmu kanuragan yang dimilikinya. Kau Darmain kan?" ucap Pak Arianto. Lalu pria misterius itu hanya terdiam. Ia tidak menjawab apapun. "Kau yang telah membunuh keluarga Suryo kan? Lalu baru-baru ini kau juga membunuh Ajis. Dan sekarang siapa yang ingin kau bunuh?" Pria itu hanya terdiam. Ia pun menepuk-nepuk kedua tangannya seperti tanda meremehkan segala perkataan yang dilontarkan oleh Pak Arianto. "Kau mau tahu siapa korban berikutnya?" "Siapa? Cepat jawab." Ibumu, dan ibumu." Mendengar jawaban dari pria misterius tersebut, Pak Arianto langsung bereaksi dan langsung terbangun dari tidur. Ia merasa jika mimpinya barusan adalah mimpi terburuk dalam hidupnya. Beliau kemudian melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kepala Pak Arianto tiba-tiba menjadi sakit. Beliau merasa pria yang berada di dalam mimpi tersebut akan segera membuat pertikaian kembali. Berarti target selanjutnya adalah ibuku, Ibu Sumina. Ikrar mengerti apa yang dimaksud dengan Simbah terkait rencana penyerangan selanjutnya yang akan menyerang keluarga. Namun dirinya masih belum mengetahui secara jelas siapa yang menjadi target berikutnya dari serangan mematikan tersebut. Dari sudut rumah, Ikrar hanya terdiam sambil menatap jendela rumahnya yang sudah lapuk karena dimakan usia. Angin dari luar rumah masuk secara perlahan dan menusuk tubuh Ikrar. Dari luaran, sayup-sayup suara warga yang sedang mengobrol terdengar jelas. Entah apa yang dipikirkan oleh Ikrar saat itu. Pikirannya masih teralihkan oleh Pak Arianto, anak bungsu dari Ibu Sumina atau Simbah Sumina. Kenapa Darmain sangat tertarik dengan Arianto? Lalu Simbah bilang kalau Arianto setara ilmu kanuraganya dengan Darmain. Belum lagi, dia juga bisa melepaskan diri dari serangan ajian tali mongso. Akan tetapi, ketika kematian kakakku, Ajis, mengapa dirinya tidak bisa memberikan pertanda atau memberitahu? Sembah dalam diri Ikrar sedikit kecewa terkait apa yang terjadi saat kematian kakaknya itu.
Namun, memang pada dasarnya ada keterlambatan dalam memberikan pertolongan. Alhasil, Pak Ajis tidak bisa diselamatkan saat itu. Terlebih lagi, serangan yang menyerang kepada kakaknya tersebut tidak bisa diketahui dan terjadi secara tiba-tiba. Itu artinya, jika memang sudah menjadi takdir yang akan diterima oleh Pak Ajis, mungkin Ikrar akan menerimanya dengan lapang dada. Sudah memasuki pukul 1 pagi, Ikrar belum juga menutup matanya. Ia masih sedikit terobsesi dengan kehadiran Arianto sendiri. Selain itu, mungkin dengan adanya Arianto, serangan berikutnya tidak akan pernah terulang untuk kesekian kalinya. Namun, bagaimanakah cara dirinya memberitahu kepada Pak Arianto? Bukan masalah komunikasi yang menjadi hal tersulitnya. Namun, apakah kekhawatiran ini bisa diterima baik dengan Pak Arianto? Sedangkan kejadiannya belum terjadi, dan itu pun masih bersifat prasangka, dan kemungkinan-kemungkinan yang belum mungkin terjadi. Ikrar sudah tak bisa berpikir lagi. Ia pun segera memasuki kamar. Namun sebelum itu, ia menatap wajah foto sang kakak yang tertempel di dinding. "Mas, aku akan membalaskan dendam untukmu. Jadi tenanglah untuk selama-lamanya. Biar Arianto yang akan membunuh Darmain." Kata-kata itu mungkin akan menjadi motivasi bagi diri Ikrar yang setiap harinya dilanda kesepian. Hidupnya menjadi berantakan semenjak kakaknya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Hari-harinya hanya dipenuhi oleh bayangan sosok Darmain yang dirumorkan sangat mengerikan dan mampu hidup lebih dari kadar manusia normal oleh sebab ilmu yang ia pelajari. Selain itu, yang ditakutkan oleh sosok Darmain adalah dia memiliki ajian tali mongso yang mampu mengikat seseorang dari jarak jauh. Selain diikat, orang tersebut juga bisa dikendalikan. Hal ini pernah terjadi kepada istri dari Pak Suryo dalam kisah santet Tumpes Kelor. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa ya nonton di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Masih banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Darmain yang belum diketahui. Salah satunya adalah dengan memanggil para pocong dalam sekejap, mengendalikan para belis, menyiksa seseorang dalam mimpi, dan masih banyak yang lainnya. Hal inilah yang menjadi peringatan bagi Ikrar agar dirinya tidak menantang Darmain seorang diri. Menantang Darmain seorang diri sama halnya menyetor nyawa atau memberikan nyawa secara percuma-cuma. Walaupun Ikrar memiliki kesensitifan yang mampu mengetahui kapan serangan akan datang atau kedatangan dari sosok-sosok yang tidak dikenal, namun dibanding dengan kemampuan Darmain, Ikrar hanyalah sebatas umpan yang tak memiliki kemampuan apapun. Oleh sebab itulah, Simbah Marsina sangat melarang kepada Ikrar untuk membalaskan dendamnya kepada Darmain, karena hanya Ariantolah yang mampu untuk menumpaskan kejahatan dari Darmain sendiri. Langkah Ikrar terus berjalan menuju kamar. Namun ada yang aneh dari balik lorong rumah Ikrar yang kebetulan lampunya redup tak bercahaya. Ia melihat ada bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan kepalanya yang dilapisi oleh kain berwarna putih. Bukan hanya itu saja, di sepanjang lantai menuju sosok bayangan putih itu, Ikrar melihat lemah layat atau tanah kuburan, serta beberapa hewan kecil yang menjijikkan sedang bergerak-gerak sambil mencari arah untuk keluar. Hewan kecil itu adalah belatung. Namun yang menjadi sorotan dari Ikrar sendiri adalah sosok putih yang berada di hadapannya kini kian bertambah di tiap menitnya. Ikrar tahu yang di hadapannya bukanlah penunggu atau penghuni yang berasal dari rumahnya, melainkan mereka semua adalah kiriman yang mungkin saja masih ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Simbah Sumina. Dari banyaknya sosok pocong yang berdiri di hadapan Ikrar, tiba-tiba kabut keluar dalam hitungan detik dan membanjiri seluruh ruangan yang ada di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Ikrar langsung ambruk seperti orang yang disuruh menunduk secara paksa. Kepalanya menyentuh lantai dengan keras, lutut dan tangannya menahan kerasnya tekanan yang diberikan oleh energi tersebut. Seseorang sepertinya sudah datang dari balik kabut dan puluhan pocong yang berada di rumahnya. Ikrar mengangkat paksa dagunya. Namun entah mengapa, semakin ia mengangkat dagunya, tekanan itu semakin besar hingga membuat kepalanya kesakitan dan urat-urat lehernya terlihat jelas. "Kamu siapa?" Ikrar terus menahan energi besar yang membuat tubuhnya tertekan dan membuat perutnya mual. Kepalanya mulai pening. Dari hidungnya cairan merah keluar dan menetes ke lantai secara perlahan.
lepaskan aku. Tak ada jawaban sama sekali. Orang yang berada di balik kabut itu hanya terdiam sambil menggerak-gerakkan jarinya seperti memberikan tanda tertentu. Tiba-tiba, ruangan berubah menjadi seperti sesuatu yang tidak pernah dikenali oleh Ikrar sebelumnya. Tubuhnya tertempel penuh di sebuah kayu besar dengan rantai yang melilit di setiap tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan itu, Ikrar diperlihatkan dengan jelas orang-orang yang nasibnya sama seperti dirinya. Akan tetapi, orang-orang tersebut tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka semua sudah meninggal. Anehnya, dari masing-masing mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Ikrar melihat seorang wanita dengan perut membesar yang sudah tidak bernyawa. Lalu ia melihat ada seorang pria yang kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas. Selain itu, ia juga melihat seseorang yang mengalami luka kecelakaan di setiap tubuhnya. Lalu, ada juga seorang pria yang tubuhnya dipenuhi borok yang baunya sangat menyengat di hidung Ikrar. Ikrar terus mencari tiap orang yang berjajar rapih di hadapannya. Namun dari segala banyak orang yang terikat di kayu yang sama, Ikrar melihat dua orang lagi. Kedua orang itu tidaklah asing dan sangat Ikrar kenali. Pertama, Ikrar melihat seorang pria dengan kisaran umur kira-kira 40 tahunan. Bentuk tubuhnya yang sedikit kurus dan agak tinggi, lalu di dagunya terdapat sedikit jenggot. Ciri-ciri itu sama seperti orang yang ia kenali. Mas Ajis? Ikrar meneteskan air matanya ketika dirinya melihat kakaknya yang sedang terikat sama seperti dirinya. Namun tiap kali Ikrar menyahut, Pak Ajis tidak pernah menjawab sedikit pun. Mas, ini aku, adikmu Ikrar. Ikrar mencoba untuk memberontak dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berharap rantai yang mengikatnya bisa terlepas. Namun usaha yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Lalu yang kedua adalah seorang wanita tua. Ikrar tahu dari warna rambutnya yang sudah berwarna putih dengan posisi rambut yang menghadap ke arah depan. Namun Ikrar masih mendengar sedikit suara dari wanita tua tersebut. Tampaknya wanita tua itu belum meninggal seperti beberapa orang lainnya yang sudah tidak berdaya. Simbah. Tiba-tiba wanita tua itu mengangkat secara perlahan wajahnya ke arah orang yang sudah ada di hadapannya. Ikrar? Simbah, si opo nangkene mbah? Simbah lagi apa di sini? Ikrar, ini ajian tali mongso milik Darmain. Ikrar langsung tersentak manakala dirinya mendengar ajian tali mongso yang dimaksud. Betapa tidak dirinya terkejut, ternyata ajian tali mongso telah dulu menyerang Simbah. Itu berarti tiap korban yang telah meninggal dunia, mereka semua terkena ajian tali mongso yang telah dulu menyerang korbannya. Ikrar baru sadar bahwa tiap korban yang akan menjadi serangan santet tersebut akan terkena ajian yang sama. Bisa dibilang, mereka akan disiksa terlebih dahulu di suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ruangannya terbuka, namun seperti berada di sebuah lapangan. Selain itu, langitnya yang berwarna merah menyebabkan atmosfer dari kengerian suasana tersebut benar-benar sangat menggetarkan hati bagi mereka yang memasukinya. Bah, bagaimana kita bisa keluar? Kita tidak akan bisa keluar sebelum ajian ini dihilangkan. Tak ada cara lain untuk melepaskan ajian tersebut. Yang ia tahu hanya Pak Arianto lah yang dapat melepaskan ajian tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Simbah berteriak dengan kencang. Mulutnya mengeluarkan banyak darah dan kakinya menjadi bengkak seperti orang yang sedang disiksa secara perlahan. Bah, Simbah kenapa? Sakit. Wajahnya tiba-tiba memerah, kulitnya mengelupas dan dari mulut dan juga hidungnya keluar darah yang sangat banyak. Ikrar berteriak ketakutan saat melihat Simbah Suminah sudah seperti orang yang sekarat di hadapannya. Simbah! Ikrar tidak mampu melihat tubuh Simbah yang sudah tidak berbentuk itu. Ia hanya bisa menutup matanya sambil meneteskan air mata. Akan tetapi, kini keadaan berubah kembali. Tangan Ikrar sudah bisa digerakkan. Ikrar pun langsung membuka kedua matanya dan melihat kalau dirinya sudah berada di rumahnya lagi. Lalu lantainya sudah penuh dengan darah yang menetes dari hidungnya. Aku sudah di rumah. Tadi apa? Itu artinya ia hanya mengalami mimpi. Namun jika yang terjadi barusan adalah mimpi, mengapa kini tubuhnya terasa sangat menyakitkan? Belum lagi seluruh tubuhnya seperti orang yang baru saja didekap menggunakan rantai yang melilit ke seluruh tubuhnya.
Ikrar teringat kalau di hadapannya sudah ada puluhan pocong yang berdiri bersama dengan seseorang yang menamakan dirinya sebagai Darmain. Secara perlahan Ikrar pun mengangkat kepalanya untuk bisa menatap secara jelas apa yang sudah ada di hadapannya. Dan ketika Ikrar menatap ke arah depannya, ternyata di hadapannya sudah tidak ada sosok pocong satupun sama sekali. Bahkan orang asing yang menamakan dirinya sebagai Darmain sudah menghilang. Apakah ini mimpi? Atau memang serangan itu akan terjadi? Keesokan harinya, Ikrar menuju ke rumah Simbah Suminah untuk memastikan keadaan yang terjadi kepada Simbah setelah beberapa hari tidak ada kabar mengenai kesehatannya. Dalam diri Ikrar, ia sangat khawatir. Manakala kejadian semalam tadi merupakan bagian dari serangan yang diarahkan oleh Darmain kepada dirinya dan juga kepada Simbah Suminah. Selama dalam perjalanan menuju ke rumah Simbah, Ikrar selalu membayangkan wajah dari Darmain yang tidak begitu jelas. Menurut Simbah, orang yang berhasil melihat wajah asli Darmain hanyalah Pak Arianto. Karena itulah Pak Arianto termasuk dalam buronan dalam Darmain sendiri. Bukan hanya karena memang Pak Arianto mengetahui sedikit terkait teka-teki santet tersebut, melainkan dirinya juga mampu melepaskan ajian tali mongso yang kemungkinan masih terjerat di tubuh Simbah Suminah. Sampai akhirnya, ketika Ikrar telah tiba di rumah Nindya, ia melihat Simbah Suminah sedang berjemur di depan halaman rumah. Tatapan matanya sangat sayu dan sedikit kelelahan. Tubuhnya sudah semakin rentah, tak berdaya. Luka di bagian kakinya sudah semakin parah. Kini Simbah Suminah hanya bisa menatap langit yang cerah sembari menikmati sambaran cahaya sinar matahari ke seluruh tubuhnya. "Bah, ini Ikrar." Simbah langsung menatap ke arah sumber suara tersebut, yang ternyata adalah Ikrar. "Simbah sehat kan?" "Alhamdulillah, aku masih sehat." "Anu Mbah, aku mau tanya-tanya soal sesuatu. Semalam itu ya." "Loh, kok Simbah tahu?" "Kita berdua memang sudah dijadikan target dari Darmain." "Target?" Simbah Suminah langsung menuju ke dalam rumah. Kiranya obrolan sudah semakin sensitif dan sangat privasi. Akhirnya Simbah memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk berbincang dengan leluasa terhadap Ikrar. "Tinggal beberapa hari lagi, aku merasakan nadiku akan terhenti." Simbah Suminah merasakan jika waktunya sudah tidak akan lama lagi. Denyutan nadinya sangat terasa jika akan berhenti. Kedua tangannya yang mulai kaku hanya bisa menyentuh dada bagian kiri sambil mengusap-ngusapnya beberapa kali. "Bah, jangan bilang begitu. Jika memang kematianku adalah akhir dari kutukan santet ini, aku rela mati. Aku rela menyelamatkan seluruh keturunanku." Ikrar hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, Ikrar merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ikrar merasakan apa yang dirasakan oleh Simbah, karena dirinya hanyalah korban dari kekejaman santet ini. "Mbah, jika Simbah meninggal, siapa yang akan menghentikan Darmain?" Pertanyaan Ikrar membuat Simbah meneteskan air mata. Ia tahu jika Simbah sangat lelah hidup dalam penderitaan yang sudah lama dirasakannya selama berpuluh-puluh tahun. Simbah merasakan kekejaman santet yang membuat dirinya tidak akan pernah lupa akan kejahatan kriminal tak berjejak itu. "Aku ingin istirahat." Hanya itu kalimat yang diucapkan oleh Simbah saat Ikrar melontarkan pertanyaannya terkait siapa yang akan menghentikan kejahatan Darmain. Belum tahu pasti apakah Simbah tahu siapa yang akan membunuh Darmain, atau memang Darmain sendiri tidak akan pernah dibunuh oleh siapapun karena ilmu kanuragan yang dimilikinya. Akhirnya Ikrar pun hanya bisa mengelus-elus tangan Simbah yang sudah keriput. Sorot matanya menjadi berkaca-kaca setelah mengungkapkan isi hatinya kepada Ikrar. Tidak ada lagi tempat untuk bernaung selain beristirahat dengan tenang di sela-sela keresahan yang dimilikinya. Hari itu, Simbah hanya meminta kepada Ikrar untuk waspada dan berhati-hati. Tindakan yang telah dilakukan oleh Darmain mulai dirasakannya hari-hari ini. Kemungkinan besar dalam waktu dekat Darmain akan melakukan penyerangan
yang notabene penyerangan tersebut dapat memakan korban jiwa seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya dalam diri Ikrar sendiri ada dua perasaan yang sangat meresahkan dirinya. Di lain sisi, Ikrar sangat takut jika salah satu anggota keluarganya akan meninggal kembali. Namun, di lain sisi juga, Ikrar ingin sekali rasanya menggorok leher Darmain, walaupun Simbah mengatakan jika Darmain tidak bisa dibunuh oleh orang biasa. Memang faktanya, dalam kamus keilmuan ilmu hitam itu sendiri, orang yang memiliki ilmu kanuragan tidak akan bisa dibunuh oleh mereka yang tidak memiliki ilmu kanuragan. Artinya, untuk membunuh orang yang memiliki ilmu hitam harus dibalas dengan mereka yang memiliki ilmu putih. Akan tetapi, semua akan terbunuh jika mengetahui pantangan yang sebenarnya. Pantangan atau sesuatu yang bisa menjadikan kunci dari membunuh orang yang memiliki ilmu hitam adalah modal utama bagi mereka yang tidak memiliki ilmu kanuragan dan memiliki hasrat membunuh yang sangat besar. Hari-hari selanjutnya, Ikrar akan siap akan dua hal. Dia akan siap melihat dunia baru yang mungkin saja bukan dunia nyatanya, atau dirinya juga harus siap dalam menghadapi berbagai macam badai yang pernah ia takluki sebelumnya. Sehingga incaran utama dari Darmain sendiri adalah Simbah. Simbah adalah orang yang mengetahui kebusukan Darmain tatkala santet Tumpes Kelor menyerangnya. Ia juga menyadari bahwa pertanda buruk dari penyelamatan Romo adalah dirinya mendapatkan serangan yang mematikan di kemudian hari. Berarti, Mbah Sumerep tidak bisa memprediksi apakah Darmain masih hidup atau memang sudah mati. Ikrar pun mengantarkan Simbah menuju ke kamarnya. Ia tahu kondisi Simbah sudah semakin memburuk. Setiap kali membicarakan Darmain dan mengingat kejadian santet Tumpes Kelor, hatinya menjadi sangat tertekan. Tubuhnya semakin melemas, seperti orang yang kehilangan banyak energi. Malam harinya, saat dimana suasana sedang dalam keadaan sunyi dan sepi, Nindya bermaksud untuk mengecek kamar Simbah. Namun, dari luaran pintu belakang, Nindya mendengar sebuah suara bising yang kemungkinan berasal dari luaran pintu. Saat Nindya baru menyentuh pintu belakang, tiba-tiba tangan Simbah langsung menyentuh pundak Nindya. "Ojo dibuka, jangan dibuka," ucap Simbah Nindya. Nindya yang mendengar suara Simbahnya langsung menengok ke belakang. Ia terkejut saat Simbahnya sudah berada di belakang pintu sembari menatap wajah Nindya dengan tatapan yang tajam. "Kenapa, Mbah? Ada apa?" tanya Nindya. "Ojo dibuka, jangan dibuka." Nindya pun menurunkan tangannya. Ia masih penasaran dengan sesuatu yang berada di belakang pintu. Suara berisik itu tiba-tiba berhenti saat itu juga ketika Simbah mendatangi Nindya. "Masuk ke kamar!" teriak Simbah. Nindya belum paham mengapa Simbahnya begitu sangat tidak menyukai seseorang yang membukakan pintu belakang saat di malam harinya. Sebenarnya, kejadian ini bukan hanya terjadi kepada hari ini saja, melainkan beberapa hari yang lalu. Simbah sempat ketakutan saat ada suara berisik yang berasal dari belakang rumah. Nindya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ia pun kembali ke kamar sambil menatap Simbah yang raut wajahnya sudah dipenuhi dengan emosi terhadap Nindya. Simbah pun mencoba untuk menghalangi siapapun terhadap seluruh orang yang ada di sekitaran rumahnya untuk tidak membuka pintu belakang saat malam hari tiba. Di hari-hari di mana keadaan mulai memanas itu, Simbah tetap menunggu waktu yang tepat agar semua rencananya berjalan lancar. Ia berencana untuk menuntaskan kutukan santet yang pernah terjadi kepada keluarganya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jika memang berhasil, keturunannya tidak akan ada yang pernah terkena serangan santet lagi. Itu berarti semuanya akan terputuskan di Simbah. Keesokan harinya, Simbah langsung mengecek bagian belakang rumah. Namun saat dirinya menatap bagian tembok belakang rumah, Simbah terkejut dengan bekas cakaran yang berada di bagian belakang rumahnya. Ia pun langsung memanggil anaknya, Ibu Sutini, untuk melihat secara jelas bekas cakaran tersebut. Bentukan bekas cakarannya seperti bentuk cakaran belis yang sering dikatakan oleh warga. "Bu, ini kan bentukan cakaran belis," tanya Ibu Sutini. "Waktunya sudah tiba." "Maksud Ibu?" Simbah langsung memegangi pundak Ibu Sutini
dan mencoba untuk berterus terang terkait apa yang baru saja ia ketahui. Panggil Arianto untuk datang ke tempatku. Tapi kan dia berada di Cirebon. Santet itu sudah mulai menyerang rumah ini. Santet? Mendengar kata santet, Ibu Sutini langsung bergegas mengabarkan keluarga Pak Arianto yang berada di Cirebon. Ia menyadari bahwa santet yang akan menyerang keluarganya akan jauh lebih kuat dan berbeda dari santet yang pernah ia ketahui sebelumnya. Setelah mengabarkan kepada keluarga Pak Arianto, Ibu Sutini memberitahu jika keluarga Pak Arianto akan tiba di esok hari. Hal ini dikarenakan mereka akan datang secara bersamaan dengan keluarga lainnya. Mendengar hal itu, Simba sedikit cemas. Dia cemas bukan hanya keselamatan pribadinya saja, melainkan keselamatan Nindya dan juga Ibu Sutini yang akan menjadi sorotan dari serangan santet berikutnya. Saat Simba ingin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendengar sesuatu tepat di telinganya. Suara itu sangat familiar sekali. "Kamu tidak bisa lari dari aku." Mendengar hal itu, Simba langsung terjatuh. Pahanya langsung membengkak dengan seketika. Tiba-tiba punggungnya juga merasakan rasa sakit yang benar-benar sakit. Astagfirullah. Bersamaan dengan itu datanglah 3 sosok hitam dengan sekujur tubuh yang tertutup seperti di dalam mimpinya. Ia tahu, 3 sosok itulah yang menyiksa Pak Haji sampai meninggal dunia. Ketiga sosok itu masing-masing membawa cambuk dan secara perlahan mencambuki tubuh Simba. Simba hanya bisa berteriak kesakitan, namun tidak ada satupun orang yang mendengar suara teriakannya. Ia mulai merangkak menuju ke dalam rumah untuk menuju ke anaknya, Ibu Sutini. Namun tampaknya, Ibu Sutini pun juga tidak menyadari jika dirinya sedang disiksa oleh ketiga sosok tersebut. Sampai akhirnya, dari dan punggungnya keluar darah secara perlahan. Getih tua atau darah tua benar-benar keluar dari tubuh Simba. Tidak lama kemudian setelah kejadian penyiksaan itu terjadi, Ibu Sutini menuju ke belakang rumah dan melihat Simba sudah terkapar di belakang rumah dengan darah yang keluar dari bagian paha dan punggungnya seperti orang yang telah dicambuk berkali-kali. "Bu, Ibu." Ibu Sutini langsung membawa Simba ke dalam kamar. Ia tak tahu harus bagaimana dan berbuat apa ketika Simba sudah tidak sadarkan diri. Rasa panik yang menggelora membuat Ibu Sutini hanya bisa menangis. Tidak berapa lama kemudian Nindya tiba di rumah. Ia sangat terkejut ketika mendengar suara tangisan ibunya yang berada di kamar. Nindya langsung buru-buru menuju kamar dan menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Simba. "Bu, Simba kenapa? Kenapa tubuhnya banyak sekali darah?" "Nggak tahu, Nak. Panggilkan Mas Ikrar. Mungkin dia tahu akan hal ini." Nindya yang baru saja tiba di rumah harus rela keluar lagi untuk menuju ke rumah Ikrar untuk mengetahui hal yang terjadi kepada Simbahnya. Setibanya di rumah Ikrar, Nindya langsung mengetuk pintu. "Assalamualaikum Mas, Mas Ikrar, Mas ada di rumah?" Tidak berselang lama Ikrar langsung membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, ada apa Nindya?" "Mas, Simba Mas, Simba kenapa? Tubuhnya penuh darah. Loh, kok bisa?" Jika apa yang dikatakan oleh Simba sudah waktunya tiba, "Ayo kita ke rumah." Mereka berdua pun langsung berangkat ke rumah dan bermaksud untuk melihat keadaan Simba. Sesampainya di rumah, Ikrar langsung buru-buru menuju ke kamar Simba. Sedangkan Nindya, ia mengambil air hangat untuk membasuh darah yang menempel di bagian tubuh serta paha Simba. Ikrar yang melihat kondisi Simba hanya bisa terdiam. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan tak bisa berkata apapun. "Simba kenapa, Bu?" tanya Ikrar. "Ikrar, coba kamu lihat apa yang terjadi dengan Simba." "Aku tidak tahu, Bu. Bantu Simba, Ikrar, tubuhnya keluar darah terus." Ikrar pun memaksakan dirinya untuk bergerak. Namun selagi dirinya memaksakan tubuhnya untuk bergerak, seperti ada sesuatu yang selalu menahan tubuhnya untuk mendekati Simba. "Aku tidak bisa bergerak lebih jauh, Bu." "Apa maksud kamu, Ikrar? Kemari mendekat." Aku nggak bisa mendekat, Bu. Ada sesuatu yang menahan tubuhku." Ibu Sutini langsung beranjak bangkit. Ia pun menuju ke arah Ikrar dan mencoba membantu Ikrar untuk bergerak ke arah Simba. "Ikrar, paksa sentuh tubuh Simba." Aku ndak bisa gerak, Bu." "Paksa, Ikrar." Nindya pun masuk ke dalam kamar sambil membawa baskom yang berisi air hangat dan kain untuk membasuh darah Simba. "Ada apa, Bu?" tanya Nindya.
Nindya, bantu ibu, taruh baskom itu di dekat Simbah. Mas Ikrar gak bisa bergerak sama sekali, jelas Ibu Sutini. Hah? Perasaan tadi baik-baik saja, Bu. Bersamaan dengan itu, Ikrar meneteskan air matanya. Ia tahu sekarang dirinya lah yang akan menjadi target dari penyerangan selanjutnya. Bu, aku terkena ajian tali mongso. Ajian tali mongso? Tanya Ibu Sutini. Iya, Bu, tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali. Gak mungkin, jangan mengada-ngada. Ini bukan santet kan? Ini santet, Bu. Mendengar hal itu, Ibu Sutini langsung memegangi kepalanya dan berteriak histeris. Dia sangat terpukul sekali ketika mendengar kata santet yang diucapkan oleh orang terdekatnya. Kenapa keluargaku selalu kena santet? Kenapa? Bu, istighfar, Bu, ucap Nindya. Bu, cepat basuh darah Simbah. Jangan sampai getih tuonya menempel ke amben atau tempat tidur. Nindya langsung buru-buru mengambil baskom dan membasuh sedikit demi sedikit darah Simbah yang masih terus bercucuran di sekitaran tubuhnya. Ikrar masih terus berusaha menggerakkan tubuhnya. Urat-urat di bagian wajah, tangan, dan kakinya mulai menampakkan diri. Ikrar, coba kamu mundur, ucap Ibu Sutini. Ikrar pun mencoba untuk mundur ke belakang dan ternyata tubuhnya bisa digerakkan. Itu artinya Ikrar tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk maju ke depan, akan tetapi dia mampu menggerakkan tubuhnya untuk mundur ke belakang. Bisa, Bu, berarti ada seseorang yang menahanku untuk menuju ke tempat Simbah. Ini mungkin ulah Darmain, jelas Ikrar. Darmain? Siapa dia? Orang yang telah membunuh mamasku. Ibu Sutini menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Air matanya menetes dan membanjiri permukaan pipinya. Jadi, dalang dibalik ini semua adalah Darmain. Benar, Bu. Sementara itu Pak Arianto telah berkomunikasi kepada semua pihak keluarga dan memutuskan untuk pergi ke Pekalongan pada esok hari. Beliau bahkan tidak keluar rumah dan hanya terduduk di tempat sholatnya dalam waktu yang sangat lama. Pak Arianto seperti menunggu sesuatu agar pertanda buruk yang baru saja didengarnya tidak membuat pertumpahan darah selanjutnya. Ia mencoba untuk mendalami dirinya sendiri, tenggelam dalam perasaan, dan mengingat akan kebesaran Tuhannya. Bersamaan dengan itu, ia mencoba untuk mengetahui sesuatu yang terjadi pada ibunya sendiri. Dalam pikirannya yang sedang tenggelam, ia mencoba untuk mendatangi lokasi rumah ibunya, Simbah Suminah, lewat kemampuannya. Dan ketika sudah sampai di lokasi, betapa terkejutnya Pak Arianto ketika melihat rumah ibunya sudah dikepung oleh puluhan belis. Bukan hanya itu saja, ia juga melihat rombongan pocong yang sudah berjejer rapi di bagian belakang rumah, lengkap dengan 3 sosok hitam yang membawa cambuk. Namun yang menjadi sorotannya bukanlah hal itu. Pak Arianto mendapati seseorang yang berada jauh dari puluhan belis dan rombongan sosok pocong tersebut. Orang tersebut mulai membuka kupluk kepalanya. Dari wajahnya orang tersebut terlihat sangat bergembira akan apa yang telah ia lakukan kepada ibu dari Pak Arianto. Mulutnya mulai tersenyum lebar. Sorotan matanya mengarah kepada Pak Arianto yang sedang menatapnya dari kejauhan. Matanya begitu hitam dan mengerikan. Lalu dari mulutnya keluar sebuah kalimat yang mengejutkan hati Pak Arianto. Aku sudah menunggumu, Arianto. Darmain, buar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari luar pintu belakang. Ikrar yang lainnya terkejut dengan suara ledakan tersebut. Bersamaan dengan itu, Pak Arianto langsung sadarkan diri. Nafasnya terasa sesak ketika mendapati serangan dari Darmain yang hampir mengena ke tubuhnya. Nindya yang mengetahui keributan di belakang rumah langsung beranjak bangkit dan mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi di bagian belakang rumahnya. Namun, tangan Simbah tiba-tiba menyentuh tangan Nindya seraya berkata, Ojo dibuka, iku beles. Jangan dibuka, itu beles. Iblis itu. Mendengar hal itu Ikrar, Ibu Sutini dan Nindya langsung terkejut. Mereka terkejut bukan hanya karena Simbah sudah sadarkan diri,
melainkan tanggapan Simbah terkait suara keributan itu merupakan suara yang dihasilkan oleh si belis. Rumah ini sudah dikepung belis. Penjelasan Simbah membuat pikiran mereka kacau balau. Hati mereka menjadi tidak tenang. Astagfirullah. Manakala itu adalah sebuah serangan yang dilepaskan oleh para belis, berarti keadaan Simbah bisa semakin parah. Krar, harus bagaimana ini? Tanya Bu Sutini. Hubungi Mas Arianto, suruh berangkat hari ini. Jelas Ikrar. Ibu Sutini segera menghubungi Pak Arianto karena keadaan sudah semakin parah. Kemungkinan hal yang harus dilakukan oleh Ikrar dan lainnya adalah mencegah serangan berikutnya. Namun sialnya, Pak Arianto tidak bisa dihubungi. Entah mengapa, dalam kondisi yang sudah sangat parah ini, orang yang dinanti-nantikan tidak bisa dihubungi. Krar, tidak bisa dihubungi nih. Astagfirullah, terus piye iki? Tanya Ikrar. Tiba-tiba Simbah memanggil nama Ibu Sutini. Tini, kemarin Duk. Kenapa Bu? Ibu Sutini langsung mendekat. Dia langsung mengarahkan telinganya ke mulut ibunya yang sudah sulit untuk berbicara. Tini, nyawaku sudah tidak bisa diselamatkan. Malam ini aku bakal pulang. Doakan aku ya. Aku sudah tidak sanggup lagi merasakan penderitaan ini. Ibu Sutini langsung memeluk tubuh ibunya. Ia tak tahu harus bagaimana lagi. Baginya kehilangan seorang ibu adalah hancurnya dunia. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar dan berbagi tawa selain menelan bulat-bulat segala kenyataan yang memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tangisan Ibu Sutini menyadarkan Nindya dan juga Ikrar. Itu artinya nyawa Simbah sudah tidak bisa ditolong lagi. Bu, kenapa Simbah tidak dibawa ke dokter? Tanya Nindya. Ini bukan penyakit medis, Nduk. Ini serangan santet. Medis pun tidak akan sanggup untuk mengetahui penyebab dan obatnya. Jelas Bu Sutini dengan wajah yang sudah penuh dengan tetesan air mata. Akhirnya Ibu Sutini pun mulai mengikhlaskan keadaan ibunya. Ia hanya menunggu waktu sampai waktu yang dijanjikan ibunya benar-benar tiba. Singkat cerita, Ibu Sutini menyuruh kepada Nindya dan Ikrar untuk keluar kamar. Tujuannya adalah agar Simbah bisa beristirahat dengan tenang di masa-masa akhirnya. Bu, kok kita keluar? Tanya Nindya. Simbah mau istirahat, jawab Bu Sutini. Tapi Nindya mau temenin Simbah, Bu. Simbah butuh ketenangan. Nindya memaksa untuk bisa masuk ke dalam kamar. Namun langkahnya langsung dicekal oleh Ikrar. Mas, lepasin aku. Aku mau nemenin Simbah. Aku mau berada di samping Simbah di masa-masa akhirnya. Aku gak mau kehilangan orang terdekat lagi, Mas. Jangan cekal aku. Mendengar hal itu, Ibu Sutini langsung berlari ke ruangan depan. Ia benar-benar membenci seseorang yang bernama Darmain. Jikalau Darmain benar-benar manusia seutuhnya, mungkin Ibu Sutini akan menggorok lehernya lebih dahulu. Ini bukanlah pertama kalinya Ibu Sutini kehilangan orang yang benar-benar dicintainya. Suaminya, yaitu Pak Ajis, adalah korban dari kejahatan santet yang diarahkan oleh Darmain. Dan sekarang, ibunya akan menjadi korban berikutnya. Nindya, kamu harus bisa mengerti perasaan Simbah. Jelas Ikrar. Tapi Simbah butuh seseorang untuk menemaninya. Simbah tidak membutuhkan itu. Lalu apa yang dibutuhkan Simbah? Simbah hanya butuh rantai dan kutukan santet ini selesai. Kutukan santet? Maksud Mas? Nindya mulai bisa menahan diri. Air matanya menetes secara perlahan. Keluarga kita dari dulu sudah terkena kutukan santet. Maka dari itu, Simbah menginginkan ketenangan agar dirinya bisa memutuskan rantai santet itu. Kenapa harus keluarga kita? Entahlah, aku juga tidak tahu. Apakah ini masih ada hubungannya dengan mantan suamiku dulu, si Romi? Ibu Sutini langsung berteriak kencang. Sudah, jangan bahas itu lagi. Baik Darmain dan Romi, keduanya adalah iblis yang berwujud manusia. Mereka semua yang telah mengacaukan ketenangan hidup kita semua. Waktu semakin berjalan, mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa selain menenangkan diri. Sekarang Pak Arianto bukanlah harapan yang menjadi harapan satu-satunya adalah keajaiban. Jikalau memang yang dikatakan oleh Simbah benar, maka malam itu juga Simbah akan meninggal dunia. Sore harinya Nindya pergi ke dapur
Tujuannya adalah ingin membuatkan teh untuk dirinya sendiri, namun ia masih ingat akan pesan yang dilarang oleh Simba bahwa Blaze berada di luaran pintu belakang. Tangannya sudah gatal. Nindya ingin sekali membukakan pintu belakang dan memastikan apakah Darmain berdiri di sana. Apakah Blaze yang dikatakan oleh Simba benar-benar nyata? Saat jari jemarinya menyentuh daun pintu yang terbuat dari kayu, hati Nindya menjadi deg-degan. Pikirannya tidak karuan. Entah mengapa baru kali ini dia merasakan bahwa merinding yang sangat begitu kuat dari arah pintu belakang. Tiba-tiba telinganya berdenging keras. Nindya langsung mendengar sebuah kalimat yang sangat mengerikan. "Nindya, kenapa kamu takut?" Nindya langsung menjatuhkan cangkir yang masih berisi air teh panas. Tumpahan air itu mengenai kakinya. "Au, panas!" Tiba-tiba ada suara lagi yang memanggil Nindya. Kali ini suaranya berasal dari arah kamar mandi. "Nindya, kamu ndak kangen Bapak?" Nindya langsung menengok ke arah kamar mandi. Ia melihat sosok bapaknya sudah berdiri sambil melebarkan kedua tangannya seolah-olah ingin memeluk Nindya yang masih berada di hadapan pintu belakang. Bapak ngapain di situ?" Ibu Sutini yang mendengar ocehan Nindya menjadi curiga. "Nindya, kamu ngomong sama siapa?" Kaki Nindya mulai melangkah ke arah sosok bapaknya. "Bapak rindu kamu, Nindya." "Nindya juga rindu Bapak." Dengan kaki yang diseret-seret karena melepuh, Nindya tetap berjalan ke arah sosok bapaknya. Dia tak tahu bahwa itu bukanlah bapaknya. Ibu Sutini melihat cangkir yang sudah terjatuh di lantai. Ia juga mendengar suara seretan kaki yang mengarah kepada kamar mandi. Nindya sekarang sudah berada di pelukan bapaknya. Ia merasa kalau yang ia peluk adalah bapaknya. Namun ketika Ibu Sutini melihat ke arah kamar mandi, betapa terkejutnya dia. Ternyata yang sedang dipeluk oleh Nindya adalah Nindya, itu pocong. Nindya langsung mengarahkan wajahnya ke arah sosok yang menurutnya adalah bapaknya. Dan ketika ia melihat dengan jelas, ternyata sosok bapaknya berubah menjadi sosok pocong yang wajahnya telah mengelupas dengan bau yang tidak sedap dan sangat busuk. Astagfirullahaladzim. Nindya pun langsung pingsan seketika. Secara bersamaan keluar kabut tipis yang berada di sekitaran Nindya. Pocong itu langsung hilang seketika. Ibu Sutini langsung menuju ke arah Nindya dan sembari memanggil-manggil nama Ikrar. Mas Ikrar, tolong aku." Ikrar langsung menuju ke arah sumber suara. Ia terkejut saat melihat Nindya telah pingsan. "Kenapa, Bu?" "Nindya barusan meluk pocong." "Pocong?" "Iya, dia meluk pocong seperti memeluk bapaknya sendiri." "Jangan-jangan ada apa, Ikrar?" "Simba!" Ikrar langsung berlari ke kamar Simba. Ia tahu rumahnya sudah dijebol oleh Darmain. Itu berarti kemunculan sosok pocong itu adalah umpan dari mereka semua agar kecolongan dalam menjaga Simba. Astagfirullahaladzim. Dan ketika Ikrar membuka pintu kamar, ia telah melihat kondisi Simba sudah tidak baik-baik saja. Wajahnya memucat. Ikrar langsung mengecek pernafasan Simba dan ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Simba meninggal dunia. Jelas Ikrar. Tangis Ibu Sutini pun pecah. Ia tak sanggup mendengar kabar berita yang begitu sangat memilukan. Tubuhnya langsung jatuh tak berdaya bersamaan dengan tubuh Nindya. Ikrar segera membantu keduanya yang benar-benar sangat letih dan terpukul akan kejadian tersebut. Tiba-tiba, Ikrar mendengar suara ketukan dari pintu belakang. Ia menyadari bahwa teror dan serangan Darmain belum selesai. "Bu, tahan sebentar. Ada yang ingin aku bereskan." "Mau kemana, Mas?" "Aku ingin membunuh Darmain." Ikrar pun bergegas ke arah pintu belakang. Ia mengambil sebuah golok untuk bersiap diri menggorok leher Darmain. Mungkin saja Darmain sedang berada di belakang pintu. Itu adalah kesempatan emas Ikrar untuk menghentikan langkah Darmain selanjutnya. Dan saat Ikrar membuka pintu, hujan deras disertai angin menghantam tubuhnya. Ia berteriak-teriak memanggil nama Darmain. "Darmain, di mana kau? Kemari!" Tiba-tiba kilatan petir memberikan sebuah cahaya di sebuah pepohonan pisang. Cahaya itu memperlihatkan seseorang yang sedang berdiri tegak dengan menggunakan kupluk hitam yang menutupi kepalanya. Namun di belakang orang itu telah berdiri puluhan pocong yang sudah berjejer rapi serta, "Darmain, kenapa kau tega membunuh semua keluargaku?" Tubuh Ikrar tiba-tiba melemas. Energinya seperti diserap oleh mereka yang telah berdiri di pepohonan pisang tersebut.
Bersamaan dengan itu, kabut langsung menutupi mereka dan tak berselang lama, mereka hilang dimakan kabut. Di sisi lain, keesokan harinya para warga langsung bertakziah. Bersamaan dengan itu juga Pak Arianto dan keluarga datang. Mereka semua terkejut saat mendapati Simba sudah meninggal dunia. Tidak ada perkataan yang dikeluarkan dari mulut Pak Arianto saat itu. Namun dirinya tahu jika akhir dari semuanya adalah kematian. Karena dendam yang sudah terlahir lama akan mendewasakan dendam yang lebih kuat, bahkan sampai kapanpun waktunya. Anak ketiga dari Pak Arianto langsung menuju ke belakang pintu. Ia seperti merasakan sesuatu yang berada di belakang pintu rumah Ibu Sutini. Pak Arianto langsung bertanya kepada anak ketiga laki-lakinya, "Kamu lihat apa, nak?" "Pak, kok di belakang pintu ada 3 orang pakai baju hitam?" Pak Arianto langsung mengecek dan ternyata ketiga sosok tersebut telah menghilang. Ikrar yang mengetahui kejanggalan tersebut langsung berkata, "Kelak anakmu yang akan menumpaskan kutukan santet berikutnya." Semoga saja. Kita berharap kepada terah dari ibunya. Kenapa memang dengan terah ibunya? Terahnya sudah mendarah daging pada anak ini. Mungkin saja dia yang akan menghentikan kutukan santet bila waktunya telah tiba. Doakan agar anak ini bisa menjadi penyelamat bagi keluarga kita semua. Mendengar hal itu, Ikrar hanya tersenyum. Ia langsung bertanya kepada anak ketiga dari Pak Arianto, "Dek, lihat apa lagi?" Anak kecil itu cuman menggeleng-geleng kepalanya. Itu berarti Darmain dan pasukannya sudah tidak berada di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, mereka semua tetap waspada manakala serangan selanjutnya akan tiba. Dan sampai sekarang, kutukan tersebut masih dipertanyakan. Apakah kutukan santet tersebut masih ada atau sudah dihentikan? Dan siapa sosok anak kecil itu? Komen ya kalau ada yang tahu. Dan Pak Arianto menegaskan, kelak anak ketiganya lah yang akan menghentikan kutukan tersebut dan berhasil mengungkapkan siapa itu Darmain. Tamat. Terima kasih untuk Mas Wira karena sudah mengizinkan kisah pribadinya untuk dibacakan di Tony FS. Terima kasih juga teman-teman ya yang sudah menemani sejauh ini di Tony FS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di Tony FS.